Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Syarul Gifari dengan NIM 14213011012 dan rekan saya. Saya Muhammad Hafiz Desperan Teguh dengan NIM 4212301025. Oke, baik. Kami dari kelas Mekatronika 6A pagi akan mempresentasikan tentang water level control yang menjadi tugas di mata kuliah DSM. Oke, jadi pertama saya akan jelaskan tentang program di GXWorks 3-nya. Nah, bisa dilihat di sini, itu kami mulai dengan X0 sebagai model ready atau push button-nya, dan kami sih menggunakan set. Untuk fungsi set ini, dia seperti self calling sendiri. Jadi dia tidak bisa dimatikan apabila tidak ada resetnya. Kemudian set ini untuk mengaktifkan M0, dan di sini kami mengaktifkan indikator on. Nah, kami di sini juga buat NC M0 untuk indikator off. Nah, lalu di sini ada clock. Clock ini gunanya buat apa? Nah, karena ini kami menggunakannya basisnya analog output, maka di sini kami menggunakan ada 4 channel. Jadi di sini kami pakai clock. Kenapa? Karena analog itu sifatnya dia terus memperbarui. Takutnya kalau misalnya dia terus aktif yang menggunakan SM400, maka si analognya tidak akan mengikuti dia. Oke, kita lanjut ke bawah. Nah, untuk di sini itu adalah memberikan nilai kepada sensor fill valve. Jadi ketika M0-nya aktif, maka ketika dia kurang dari 210, si D100 atau fill valve-nya yang katup untuk masukin air atau kerannya itu kami beri nilai 10 atau besar. Lalu kalau misalnya dia udah lebih dari 210, itu dia bakalan kecil sesuai dengan soalnya. Lalu kami lanjut ke selanjutnya. Di sini. Nah, apabila dia udah 300, dia bakalan matiin untuk fill valve-nya. Atau dia bisa mati juga kalau misalnya ada kita tekan X1 atau tombol stop. Oke, itu untuk fill valve-nya. Kita lanjut ke drainasenya atau pembuangannya. Nah, untuk pembuangannya, apabila dia sama dengan 300, maka M1 aktif. Terus M1 aktif bakalan M1 aktif bakalan ke bawah sini dia. M1 aktif bakalan dia K100, K10 atau menghidupkan nilai 10 ke D101 itu drainasenya. Jadi bakalan ngebuka sebesar 10. Lalu ketika udah 90, atau yang ada di ini, kan dia udah ada set. Nah, untuk resetnya, ketika dia udah 90, 102-nya, maka dia akan reset. Atau kita tekan tombol satunya. Lalu di sini ada juga clock lagi. Nah, untuk di sini juga sama kasusnya. Dia harus hidup juga untuk bisa mendapatkan nilainya dari perkalian ini. Kalau misalnya dia nggak ada yang aktifin, dia bakalan stuck. Terus kenapa saya pakai clock? Karena dia mirip juga seperti yang di atas tadi, analog. Mungkin sekian untuk penjelasan dari GXWorks. Saya lanjutkan ke Hafiz. Hafiz, saya persilakan. Baik, terima kasih Syarul atas waktunya. Jadi di sini saya akan menjelaskan untuk bagian OPC ya. Nah, di sini kami menyediakan ada 6 buah untuk data register C. Yang pertama itu ada D10, itu labelnya adalah level sensor, yang mana nanti akan kita pakai untuk mengambil data level water yang ada di factory I/O. Kemudian ada D11 flow sensor yang juga sama, kita akan memakainya untuk mengambil data flow sensornya, itu flow meter sensor yang ada di factory I/O-nya. Kemudian ada D100 yaitu adalah fill valve. Nah, di sini kami gunakan untuk mengakses fill valve yang ada di factory I/O. Kemudian 101 discharge valve juga sama untuk mengakses discharge valve yang ada di factory I/O. Kemudian ada D102 tank display.
yang nantinya akan kami gunakan untuk dikirimkan ke Factory I/O agar bisa ditampilkan di digital view display untuk tinggi airnya. Kemudian ada D103 yaitu flow display yang akan kami gunakan untuk sama seperti yang tank display sebelumnya, namun yang ini akan digunakan untuk menampilkan debit air yang keluar. Kemudian ada dua buah inputan X dan juga dua buah inputan Y. Yang pertama X0 ada tombol start untuk digunakan di tentunya tombol start yang ada di Factory I/O. Demikian juga untuk X1-nya tombol stop akan digunakan untuk di Factory I/O tombol stopnya. Lalu Y0-nya adalah indikator on, yang mana ketika nanti tombol startnya ditekan, maka lampu indikator yang ada di Factory I/O di panelnya juga akan menyala. Lalu Y1 adalah indikator off, yaitu untuk lampu ketika sistemnya mati atau ketika tombolnya itu di tombol stop ditekan gitu. Demikianlah untuk penjelasan yang OPC. Selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh Sahrul mengenai Factory I/O. Terima kasih. Baik, terima kasih Hafiz. Sebelumnya disclaimer, karena kami menggunakan Teams, maka di sini saya masih menggunakan laptop saya. Laptop saya ada problem kalau untuk simulasinya. Jadi di sini saya sedikit simulasi walaupun di sini masih ada acak-adul karena dari CPU saya itu udah full, jadi dia lambat untuk ngirim datanya. Jadi saya harus perlu bolak-balik dari OPC ke Factory I/O-nya. Jadi kalau misalnya dia udah ditekan, nah dia bakal naik terus. Nah, ini diaktif yang kata Hafiz tadi. Kalau misalnya tank meter itu di sini. Lalu kalau untuk display di sini. Jadi tank meter itu ngebaca 1 sampai 10, terus display itu kami kalikan ke 30. Nah, di sini kan dia harusnya udah 180 tapi dia masih 90. Nah, itu yang saya bilang tadi, dia harus bolak-balik saya dia baru aktif. Nah, terus setelah di 210, dia bakalan aktif 5 fill pub-nya sampai ke 300. 270 sampai dengan ke 300. Nah, sudah 300 di sini. Terus kita lihat nih drainasenya bakalan nguras airnya 10, dan di sini kita lihat sudah ada flow meternya, sudah ngebaca 90, 80, 80. Dia bakalan terus menguras hingga 90, 20, 90. Setelah 90 dia berhenti sebentar, lalu dia akan mengisi. Dia akan begitu terus siklusnya. Oke, kita lihat selanjutnya ya. Kalau misalnya kita beri nilai, kita percepat, dia akan begitu terus siklusnya. Jadi dia bakal ngisi sampai 210 untuk 10. Nah, pas 210 ke 300 itu dia bakal ngisi sebesar 50% saja ke 300. Nanti 300 dia bakalan ngurangin hingga ke 90. Sini nampak 270 bebas. Jadi pas di 300 dia bakalan nurun hingga ke 90. 300 dia bakalan aktifin discharge-nya, lalu pada flow display-nya bakal nampak dia ngurang terus sampai 90. Lalu kalau kita tekan tombol stop, dia mati, lalu ditandai indikator. Ini kalau misalnya kita tekan, nah dia bakal ngisi dulu sampai 300 karena untuk aktifin si sensor pengurangan itu harus lebih 300 dulu baru dia bisa mengurangi. Jadi mungkin sekian dari penjelasan kami. Saya ucapkan terima kasih. Selamat malam semuanya.